Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, nampak dari suaranya dan terdengar nama Bapak cukup semangat hari ini. Masih semangat untuk belajar? Alhamdulillah. Ya, jangan lupa semuanya, semua dalam keadaan sehat ya. Sehat. Sudah makan pagi? Belum. Oke, biasakan makan paginya. Sarapan biasakan karena kita banyak aktivitas. Oke. Yang sakit ada? Kalau yang sakit, jangan kita bersuzon, kita tetap berhusnuzon. Karena semakin banyak kita berhusnuzon kepada Allah, maka Allah akan mempermudah apapun yang kita ingin. Amin. Kembali pelajaran hari ini, silakan ketua pilih temannya untuk memimpin doa. Silakan. Gerak. Berdoa mulai. Silakan hilangkan suaranya, yang disebutkan suaranya angkat tangannya, bilang hadir. Saya Andrianisa Hilianda. Hadir, Pak. Agnes Francisca, Yuni Caniago, Zahratul Amalia. Untuk yang membaca Al-Quran hari ini siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul Kita sudah mempelajari salah satu akhlak mulia, yaitu tentang mensyukuri nikmat. Apa itu mensyukuri nikmat? Berterima kasih. Kepada siapa kita berterima kasih? Kepada Allah. Wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Karena janji Allah, semakin banyak kita bersyukur maka Allah akan menambah. Kalau kita tekun maka Allah akan mengurangi. Sudahkah anak Bapak bersyukur hari ini? Sudah. Tanda kita bersyukur adalah mengucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah merupakan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu menandakan seseorang sudah berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, Bapak semuanya, pada pertemuan kita hari ini kita masih berhubungan pembelajaran kita dengan menunjukkan akhlak yang baik, yakninya menjaga lisan. Tadi mau sampaikan yang akan kita bahas hari ini adalah menjaga lisan. Oke, sebelumnya, apakah ada anak Bapak yang berkata kotor? Ada? Sering? Sering. Yang sangat jarang sekali berkata kotor siapa? Nah, aku aja. Siapa? Alhamdulillah jarang berkata kotor. Kalau kita sudah mampu mengontrol diri kita untuk tidak berkata kotor, maka kita sudah menjaga lisan. Nanti kita lihat apa itu pengertian dari menjaga lisan. Nah, kira-kira kalau kita sering berkata kotor, bagaimana perasaan Anda? Cuma Anda bayangkan diri anak Bapak itu dikatain kasar sama orang, bagaimana perasaannya? Sakit hati. Gimana perasaannya? Sedih. Gimana perasaannya? Kecewa. Gimana perasaannya? Marah. Ya, bercampur aduk rasa kesal dalam diri kita karena kita dikasari oleh orang lain. Jadi kreatif. Anak Bapak maukah berkata kasar? Mau menyakiti orang lain dengan perkataan kita? Tidak. Tentu tidak. Baik. Sekarang kita lihat apa itu pengertian bagaimana kesepakatan kelas ini sudah kita buat. Kembali Bapak ingatkan,
Ada 4 kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Yang pertama, bacakan. Mengikuti perjalanan keseluruhan. Yang kedua, tidak menambahkan tapi kecuali. Yang ketiga, yang keempat, lebih dalam supaya pembelajaran kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran pertama berarti anak membahas tentang cabang iman yaitu memelihara lisan. Memelihara lisan termasuk cabang iman. Bukti kita beriman adalah dengan memelihara lisan. Nah, jadi kita sebagaimana analisa dari cabang iman memelihara lisan. Dan yang kedua, nanti Anda akan ditugaskan bagaimana analisa saudara, analisa anak bapak semuanya tentang memelihara lisan dan dipresentasikan ke depan. Berani? Haruslah. Oke. Yang ketiga. Jadi kita yakin bahwasanya memelihara lisan ini adalah ajaran agama kita. Ad-dinu nasihat. Artinya agama adalah nasihat. Oke, yang terakhir. Oke, jadi anak-anak nanti setelah materi ini selesai kita ajarkan, bapak kita bahas, kita semuanya, khususnya anak bapak semuanya mampu menghindarkan perkataan mampu untuk menjaga lisan. Oke, pengertian memelihara lisan. Oke, siapa yang bisa baca? Jaga, silakan dibaca apa itu pengertiannya. Lisan adalah bayang-bayang yang mengucapkan atau perkataan yang keluar dari mulut seseorang agar selalu baik, sopan dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Jadi memelihara lisan itu ada indikasi yang pertama sopan, kemudian selalu baik dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Itu bisa kita lihat ciri-cirinya. Dan indikasi memelihara lisan itu adalah perkataannya baik, tidak menyakiti dan selalu Jaka, kurang akal kamu ya. Kira-kira bagus nggak seperti itu? Pernah nggak salah seorang di antara anak bapak yang berkata seperti ini? Jam enam, pernah seperti itu? Atau ini? Santi atau penace? Nah, kira-kira mana yang bapak lakukan yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Bagus. Kenapa lisan ini kita harus jaga? Kenapa harus jaga? Ini landasan agamanya kita percaya. Ini dia. Allah telah mengatakan kepada kita dalam Al-Quran, berkata yang baik, berkata yang benar merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa bacakan ini ayatnya? Siapa bisa bacakan? Rara, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Bagus ya. Jadi dapat kita pahami dari surat ini, surat Al-Ahzab ayat yang ke-70, bahwasanya diperintahkan wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang disuruh? Orang yang beriman. Kenapa Bapak semua beriman? Beriman. Merasa diperintahkan? Iya. Merasa wajib? Iya. Apa yang diwajibkan? Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Amanutullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Itu yang pertama. Kata Allah, bertakwa. Bagaimana cara bertakwanya? Ini diperintahkan oleh Allah adalah waqulu. Waqulu itu artinya adalah bertutur kata lah.
berucaplah qaulan sadida, perkataan yang perkataan yang mulia, perkataan yang sopan, perkataan tidak menyakiti. Sesuaikah dengan pengertian tadi? Sesuai. Ini salah satu dalil yang menerangkan bahwasanya berkata baik dengan menjaga lisan adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi surah apa yang menjadi dalil menjaga lisan? Al-Ahzab ayat ke-70 dan 71. Ini kan juga Al-Ahzab ayat 70 dan 71 menjelaskan tentang menjaga lisan. Baik, kita sudah membahas tentang pengertian, kemudian dalilnya. Yang ketiga kita masuk apa dampaknya kalau kita tidak menjaga lisan. Bagaimana tertera di depan? Ya, ada 3 bentuk kalau kita tidak menjaga lisan. Yang pertama apa? Nah, Bapak yang belakang apa? Bentuk tidak menjaga lisan. Fitnah. Yang kedua, hibah. Yang ketiga, buhtan. Sudah pernah mendengar ketiga-tiga ini? Sudah. Contohnya bisa tak beri contoh? Fitnah itu apa contohnya? Menceritakan keburukan orang lain. Kalau hibah, membicarakan orang lain yang tidak ada di depan kita. Kalau buhtan, Jika menyakiti keburukan orang yang disebut tidak senang oleh tersebut. Dia menjelekkan orang lain tanpa tahu apakah berita itu benar atau salah. Ini 3 bentuk dari perbuatan tidak menjaga lisan. Nah, Bapak. Jadi kalau tidak menjaga lisan ada 3 bentuk. Pertama fitnah, yang kedua ghibah, dan yang ketiga buhtan. Nah, dari ketiga tersebut tentu kita mencari solusi bagaimana kita terhindar dari perbuatan tidak menjaga lisan. Yang pertama, biasakan. Ya, biasakan berbicara dengan baik. Berbicara dengan baik ini seperti kata pepatah, sebelum berbicara berpikirlah dahulu. Tetapi kebanyakan berpikir juga tidak baik. Lupa bicara. Kemudian gigi tidak sebelum berbicara. Itu adalah menjaga agar kita berbicara dengan baik. Contoh, apa mau bertanya? Nah, di manakah musola di sekolah ini? Gimana cara jawabnya? Di sana. Pak, Bapak harus ke kanan, di sana musola. Atau belanja. Kita belanja nih. Bu, ada minyak goreng. Apa jawaban orang kedai itu? Orang punya kedai, Bang. Ya. Minta 1 liter, Bu. Tapi kalau kita minyak goreng cek, Dek. Minyak goreng cek, Mak. Langsung ditaruh duitnya. Bagus seperti itu? Tidak. Itu artinya kita berbicara dengan baik. Yang kedua, caranya adalah hindari cara menghindari ghibah adalah berbicara yang penting-penting saja. Mau melihat hal negatif, diam saja. Mau melihat hal yang menguntungkan, diam saja. Karena semakin banyak berbicara, maka disitulah terjadinya ghibah. Kemudian ini ya, yang ketiga nih, menjaga rahasia. Bisa jaga rahasia. Bisa ada 2 orang di sini dengan si B. Ini di antara kita aja ya. Besoknya si B cerita dengan si C. Ini di antara kita ya. Apakah itu masih rahasia? Kan di antara kita tuh. Masih dalam konteks di antara kita. Itu juga tidak termasuk menjaga rahasia. Ingat, rahasia orang itu kalau seandainya itu hal yang baik, oke lah, tidak apa-apa. Tapi kalau yang buruk, seperti kejahatannya masa lalu, diceritakannya kepada kita, apa kita menceritakan kepada orang lain? Tentu kasus-kasus yang viral hari ini itu sebenarnya itu bukan konsumsi publik, tapi dijadikan konsumsi publik. Rahasia.
Tidak usah di ingat kalau hal positif oke lah, tapi kalau yang negatif enggak. Mana? Segeralah tahu. Kemudian terakhir bersikap jujur. Jujur ini mengatakan sesuai dengan fakta. Kalau mengatakan sesuatu tidak fakta itu namanya dusta. Dan jujur ini merupakan sifat di antara sifat Nabi Muhammad SAW. Baik, jangan lupa semuanya, Bapak ada tayangan video yang menggambarkan tentang kasus orang yang tidak mau menjaga lisan. Jadi Anda amati video tersebut, yang bagaimana video ini dapat memberikan pelajaran bagi kita. Oke, silakan saksikan dengan baik. Ya, amat kisah, mari kita saksikan. Berikutnya saudara, remaja bunuh anak di bawah umur. Seorang siswa kelas 2 sekolah dasar menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku yang masih berusia 16 tahun. Pelaku mengaku kesal karena kata-kata korban. Bocah berusia 8 tahun ini ditemukan tewas Selasa lalu di sekitar semak-semak di Kelurahan Lere, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Korban awalnya pamit hendak sholat maghrib di masjid, namun hingga malam tak kunjung pulang. Dari kesaksian warga, korban terakhir kali bersama seorang remaja berboncengan dengan sepeda. Ajak naik sepeda, terus dia dibikin kasih stick es krim. Tiba-tiba dia sudah dibawa ke TKP. Dan di situ mungkin dia sudah dianiaya, dan si pelaku katanya dia pergi. Polisi kemudian memeriksa remaja berusia 16 tahun berinisial FS. Berdasarkan pengakuan FF, ia melakukan pembunuhan secara spontan. Dia bersama korban ini berjalan, kemudian mereka berdua ini jatuh dari sepeda, sama-sama jatuh. Pada saat jatuh itu, korban ini ngedumel, sepintas hal kata-kata itu membuat pelaku ini langsung sakit hati. Pelaku kini ditahan di Mapolresta Palu dan akan menjalani pemeriksaan psikologis. Tim Liputan Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Nah, Bapak kira-kira sudah bisa memahami video tadi? Ya. Oke, kita lanjut kegiatan berikutnya. Nah, setelah ini silahkan anak Bapak bentuk kelompoknya. Satu kelompok terdiri dari 6 orang. Oke, silakan bentuk kelompoknya. Dalam lama 3 bisa membuat kelompok yang baik. Silakan tepuk tangan. Ya, kita dapat tepuk tangan ini memberi semangat sampai pelajaran kita selesai. Amin ya Rabbal alamin. Baik, semuanya seperti yang ada di layar. Ini ada 3 kasus. Ya. Kasus pertama itu menganalisis kenapa itu terjadi. Ya. Kemudian apa contohnya? Kasus yang kedua, apa dampaknya? Dan yang ketiga, bagaimana cara memelihara lisan yang dikaitkan dengan video yang sudah ditampilkan tadi. Ada 3 kasus, ya, 3 kasus itu kita diskusikan dan kita tuangkan ke dalam aplikasi Canva. Jadi buatnya di Canva. Silakan Anda pilih nanti mau di poster bikinnya, mau di presentasi bikinnya juga boleh. Atau ada yang punya CapCut ada? CapCut ada, oke. Juga dibuat seperti itu. Jadi yang dituangkan kasus ini 1, 2, 3. Oke. Untuk kasus yang pertama, ya, kelompok 1 dan kelompok 3. Dan kasus yang kedua itu kelompok 2 dan kelompok 4. Dan kasus yang ketiga yaitu kelompok 5. Baik. Kasus yang pertama kelompok 8 bahas tadi. 1 dan kelompok
Kasus yang kedua, kelompok dua dan kasus yang ketiga adalah kelompok 5. Are you ready? Ready. Silakan Anda jawab ini pertanyaan. Kenapa, contoh kasus 1, kenapa konflik itu bisa terjadi? Jadi dituangkan di dakwanya atau dikepkan. Bisa dikerjakan? Bisa. Silakan dikerjakan selama 20 menit. Semangat. Sudah. Baik, kelompok ini kelompok berapa nih? Kelompok 2 ya. Ini di Canva di kanannya. Yang teman-teman ini keluarkan ide-ide. Ini kelompok 4 ya. Dengan apa juga? Ada masalah dengan Canva-nya? Enggak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami, yaitu dampak konflik bisa terjadi, yaitu tidak bisa menjaga lisannya dengan baik, berkata-kata kotor, membicarakan teman dengan perkataan yang tidak pantas, dan tidak berpikir sebelum berbicara. Demikianlah hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok yang akan ambil silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan cara menjaga lisan. Pertama yaitu tidak berkata-kata kotor. Yang kedua, tidak menyakiti hati seseorang. Demikianlah presentasi dari kami. Salam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat kita pahami bahwasannya memelihara lisan itu merupakan keharusan bagi setiap kalau kita muslim maka kita harus jaga lisan kita. Kenapa? Karena berdampak yang buruk. Jadi apa kasusnya? Hilangnya nyawa gara-gara tidak menjaga lisan. Sungguh sayang sekali. Maka daripada itu semuanya masih mau berkata kotor? Tidak. Mau berkata jujur? Mau. Memelihara lisan? Mau. Mau menjaga rahasia? Mau. Luar biasa. Baik, teman-teman semuanya, setelah ini kita akan mengerjakan latihan evaluasi materi kita yang ini menjaga lisan. Silakan open thesis di HP masing-masing. Jadi kerjakan dengan hati-hati. Nah, gimana dengan puisi tadi?
Enak atau menyenangkan? Menyenangkan. Berarti tidak enak. Enak juga. Enak dan menyenangkan. Baik, anak-anak semuanya, kalau Anda sudah selesai mengerjakan kuis tadi, berarti pembelajaran kita hari ini juga sudah di penghujung waktunya. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, mari kita sebutkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Bahwasannya kesimpulannya dari menjaga lisan adalah kita harus berpikiran positif sehingga kita bisa menjaga lisan kita dengan baik. Bagaimana caranya? Kita harus berpikiran positif. Positif. Tidak tersinggung. Nah, maka daripada itu kita harus menerapkan menjaga lisan ini. Semoga kita bisa menjadi makhluk yang mulia. Bisa anak bapak menerapkan ini dalam kehidupan sehari-harinya? Bisa. Kelompok 5 bisa? Bisa. Kelompok 1 bisa? Bisa. Kelompok 2 bisa? Bisa. Kelompok 3? Bisa. Kelompok 4? Bisa. Oke, maka daripada itu, marilah kita bikin satu quote yang menyatakan bahwasannya menjaga lisan suatu keharusan. Jadi kita bikin suatu quote dengan menjaga lisan, yaitu jaga lidahmu. Jaga lidahmu. Kalau engkau tidak jaga lidahmu, engkau akan diterkam oleh harimau. Tepuk tangan kita. Baik, anda semuanya. Dengan quote tadi maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Ada pertanyaan dari anak Bapak? Siapkan pertanyaan minggu depan. Baik, kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.